Putra musisi Ferdy Elemen, Renaga Tahir, mendadak heboh karena diisukan telah menelantarkan anak dan istrinya. Isu itu mencuat setelah sebuah akun membongkar borok sinetron muda tersebut melalui jejaring Twitter. Tisha yang mengaku adik ipar Renaga menuding pesinetron itu tak pernah pulang, bahkan hanya menafkahi sebesar 500.000 dalam 3 bulan. Sontak cuitan ini pun viral. Kalau buat kalian, usahain kritikan itu yang lebih sopan lagi, jangan yang kayak kata-kata yang bikin orang sakit hati kan. Benar. Tahu kan, orang Benar. itu pas saat kalian kritik itu sakit hati apa enggak? Karena kalau kalian bikin orang sakit hati itu Tuhan yang balas dan kita nggak ada yang tahu loh. Bukan hanya soal nafkah anak dan istri yang dikulik, tapi ada dugaan jika Renaga terjerembab ke dalam kisah cinta terlarang dengan lawan mainnya di sinetron yakni Acha Husna. Foto-foto kedekatan Acha dan Renaga mencuat. Tapi belakangan Acha langsung menepis lewat jumpa juru warta kemarin. Nggak tahu ya kalau soal ada istri, saya nggak tahu. Berarti kaget. Iya, agak kaget sih dengan isu yang maksudnya dia nggak tanggung jawab atau segala macam. Karena ya taunya dia anaknya juga mau kerja, mau sama orang juga semuanya care, nggak sombong. Aku ngeliat dia juga gitu. Dari Acha, yang setahu Acha kalau berita yang sekarang itu kan mungkin cuman kasih yang 500.000 gitu ya. Yang sekarang lagi Acha baca kan di Instagram tuh cuman pernah ngasih 500.000 gitu. Menurut Acha kalau dikasihnya segitu ya mungkin dengan dia lagi juga berjuang, masih muda, masih ada tanggung jawab sih. Karena ya yang selama yang Acha tahu tuh dia anaknya baik, tanggung jawab. Tapi kalau dapat opininya seperti ini ya balik lagi harus ini yang mana yang benar juga. Saya bingung. Dampaknya netizen ya pastinya juga nyerang ke Instagram Acha. Terus juga kayak ngomong, oh mereka ngiranya tuh Acha udah tahu masalah ini. Oh ini ceweknya yang tahu masalah, udah tahu dia punya anak gitu. Biasa lah. Pokoknya kalau bangun tuh ngeliat udah banyak banget diserang sama netizen. Kenalnya waktu di lokasi syuting tuh ya saya nggak bisa bilang sih itu. Nggak bisa bilang. Maksudnya ya kita sebatas ya dekat, ya kenal, baik gitulah. Ya baik, ya sama saya ya baik, care segala macam. Artinya ada kedekatan khusus spesial gitu. Nggak bisa dibilang gitu juga sih. Kalau dari Acha sih masih gimana ya? Kalau nggak berani dengerin dari satu sisi ya. Namanya kita juga harus dengerin dari satu sisi. Sebenarnya ini ada apa gitu. Jadi karena Acha juga menganggap karena dia baik sama Acha, jadi Acha mau coba dengerin dulu, nggak mau untuk jauhin dengan hal yang seperti ini dulu. Saya sama Renaga itu ya teman, ya kayak kita ya kawan-kawan biasa lah ya. Tapi untuk selanjutnya gimana ya saya nggak mengambil kutip bahwa saya ada gimana gitu. Tapi ya sejauh ini ya saya tahu dia anaknya baik, kerja keras, terus juga ya yang saya tahu juga selama sama saya juga temenannya tuh ya baik juga gitu. Pesinetron yang pernah satu frame ini mengaku jika foto dirinya dan Renaga adalah saat sesi syuting. Ia bahkan mengaku sempat mendapat teror atau peringatan dari keluarga istri Renaga. Namun ia terkejut ketika disebut pelakor. Pasti ya shock juga karena ya dibully juga sama orang, jadi kayak Acha juga datang ke sini ke Jakarta untuk kayak mau ya sebagai penyanyi tapi tiba-tiba jadi dapat buliannya tuh sebagai pelakor atau apa gitu kan ya pasti sedih ya. Jadi image-nya itu malah ke negatif gitu. Tuh awal tuh orang tuh belum tahu ya masalah kasus ini. Jadi dia juga ngepost sama Acha ya. Terus juga kalau orang tuh banyak yang komen tuh kayak cocok gitu. Nah, jadi Acha juga mau komen sama dia, terus dia bilang ya nggak apa-apa lah kalau cocok kan bagus, mana tahu ya kata dia gitu udah Secara langsung. nggak ada sih, tapi adiknya sih Adiknya langsung bilang nggak usah mau sama Renaga gitu doang, jangan mau sama Renaga. Aku bales kita cuma teman doang, cuma teman doang gitu. Tapi adiknya juga nggak ngejudge gimana sih, itu pada banyak yang komen juga gitu. Ngapain sama si Renaga gini. Dan di sini Acha juga mau bilang
bukannya mau, maksudnya karena masalah ini Aca mau promosiin diri sendiri, enggak. Di sini Aca juga sebagai penyanyi, tapi Aca nggak mau diiringi opini bahwasannya mungkin Aca dibilang sebagai pelakor atau dibilang sebagai perebut orang dan sebagainya, karena Renaga sendiri juga sekarang beritanya lagi sedang udah punya istri atau anak, karena sebenarnya Aca belum tahu masalah itu dan baru tahu baru-baru ini kalau ini ada anak gitu. Dan untuk masalah ini mungkin akan ketemu dengan Renaga, dan dari dalam hati juga sebenarnya kalau bisa nih pengen ketemu sama ibu dari si bayinya buat ngobrol gitu mungkin. Mungkin kalau cewek kan lebih ngerti, jadi saya juga pengen ngobrol gitu. Mungkin bakalan saya ketemuin untuk ngobrol gitu. Meski sudah diteror dan Renaga diisukan minor, namun Aca tetap melihat sosok Renaga sebagai lelaki baik. Lantas mungkinkah ada benih-benih cinta yang tumbuh dari lokasi syuting? Ini saya juga udah dengar ya dari beberapa berita, juga termasuk menggiring nama saya dengan hubungan dengan Renaga. Jadi saya termasuk sebatas ya kita teman ya, karena saya tahu Renaga tuh ya baik kali orangnya. Jadi terus juga kalau Renaga sama saya ya orangnya ya menurut saya anaknya bertanggung jawab. Untuk berita-berita yang ada seperti itu ya saya memang agak, semuanya pada kayak mengarahkan ke saya gitu ya. Tapi bagi saya tuh kalau Renaga tuh baik, jadi kayak bertanggung jawab juga. Terus juga untuk berita yang mengiring ke dia itu kembali lagi kepada yang si pemeran yang awalnya itu. Sosok Renaga sendiri sesungguhnya relatif tak dikenal publik. Bahkan orang lebih mengenal ayahnya, Ferdy Elemen, daripada Renaga. Tak heran jika pernikahannya pun tak pernah terendus juru warta. Lantas akankah Ferdy Elemen terusik dengan pemberitaan miring ihwal putranya? Aga pernah nggak sih cyberbullying itu dihujat di TikTok, di Instagram? Pernah? Karena itu mantan aku yang sebelum. Oh, karena itu. Terus gimana sih KPK Aga untuk menghadapi itu? Ya kalau buat Aganya sendiri itu bukan yang hujatan tapi kritikan. Jadi Aga menganggap itu kritikan bukan hujatan. Jadi kayak ya udahlah positif aja, mungkin mereka ngomong seperti itu kritikan buat Aga biar Aga ntar kedepannya lebih baik Menjadi lagi. lebih baik. Ya. Orang kayak komennya ke Aca tuh oh ini pacarnya yang gini-gini, orang langsung menggiring opini gitu. Yang tahu masalahnya gini. Ya udah gak apa-apa, nanti kita selesaikan mungkin gitu. Kalau emang ada kesempatan atau apa, kalau emang orang tua ibu dari si bayinya tuh mau ketemu, ya Aca pengen ketemu, pengen ngobrol. Kenapa ya, mungkin ya kita perempuan kan kalau ngobrol lebih enak kan, terbuka. Kecewa pasti kecewa ya, maksudnya karena apalagi berita ini kan saya juga perempuan, tahu gini atau dibilang nggak tanggung jawab, tahu gini itu pasti ya kita ngerasain juga karena kita perempuan. Pesannya tetap semangat dari Aca, terus juga selesaikan ini dengan baik-baik dan juga bisa membalikan nama Aca baik lagi. Berharap itu juga sih, saya selalu support juga apapun itu. Akan aku lakukan yang kau minta, agar kau tahu tak sanggup aku tanpamu. Ya, jika Renaga dituding telah menelantarkan anak, hal serupa juga tengah dialami pesinetron Rezky Aditya. Suami Citra Kirana ini seolah tak bisa lagi berkutik menolak setelah Mahkamah Agung menolak kasasi kubu Rezky. Penolakan itu seolah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menegaskan jika anak buah cintanya dengan Weni Aryani adalah anak biologisnya. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya menghormati putusan kasasi yang baru saja keluar. Faktanya, dalam putusan kasasi yang hanya berjumlah 8 halaman tersebut, Hakim Agung menolak kasasi klien kami hanya dengan satu pertimbangan,
yaitu terbukti tergugat dan penggugat hidup serumah. Nah, ini harus kami luruskan bahwa fakta ini dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi. Bahkan tidak ada satupun bukti selama persidangan tingkat pertama yang menunjukkan bahwa klien kami hidup serumah dengan penggugat. Dan silakan atas putusan kasasi ini kami persilakan masyarakat menilai sendiri putusan ini sebagai fakta yang secara terang benderang menunjukkan suatu kejanggalan proses hukum dan sungguh menurut kami menciderai rasa keadilan bagi klien kami. Ya namanya mana ada sih anak di muka bumi ini yang tidak sakit hati ditolak oleh ayahnya seperti itu gitu kan. Padahal kan sudah banyak kesempatan saya kasih kepada Reski itu ya, sudah 1,5 tahun dari mulai kekeluargaan, musyawarah, tapi tidak mendapati respon yang baik. Jadi sampai di titik ini ya seharusnya Reski patuh pada putusan pengadilan dan berlaku sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya. Namun seperti saat usai putusan pengadilan tinggi Banten tahun lalu, lagi-lagi dengan cara preskon melalui vlog, Reski ditemani sang istri dan pengacaranya, lagi-lagi menegaskan siap mengakui jika nanti diuji melalui tes DNA. Terkait dengan tes DNA, saya harus sampaikan sekali lagi, klien kami Reski Aditya selama ini tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Bahkan klien kami Reski Aditya telah secara terbuka dan tegas dalam keterangannya pertanggal 27 Mei 2022 tahun yang lalu, klien kami sudah menawarkan untuk melakukan tes DNA. Namun sejak saat itu ya sampai dengan hari ini pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi kami maupun klien kami untuk melakukan tes DNA dimaksud. Dan saya kembali menegaskan bahwa selama ini saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada keterangan saya pertanggal 27 Mei 2022 tahun lalu, saya bicara secara tegas dan terbuka menyampaikan kesediaan saya untuk melakukan tes DNA demi memutus keraguan dan demi kepastian hukum. Artinya konsekuensi daripada bahwa ini sudah dinyatakan sebagai anak biologis, maka mau tidak mau, suka tidak suka, yang saya katakan tadi sebagai suatu kenyataan yang harus dia terima bahwa dia sudah terikat pada satu hubungan hukum anak biologis. Usulan tes DNA sendiri sesungguhnya sudah disanggupi Weni, tapi dari keterangan kubu Weni, Reski mematok syarat tak ingin didampingi Weni. Namun setelah kasasi ditolak, mungkinkah ini langkah terakhir Reski? Perlu saya tekankan juga supaya masyarakat mengerti dengan benar persoalan ini, bahwa tes DNA hanya dapat dilakukan bersama-sama antara klien kami dengan anak penggugat. Dan oleh karena anak penggugat adalah masih di bawah umur, sudah pasti tes DNA tidak mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat sebagai ibunya dan atau tanpa kehadiran penggugat sebagai ibunya, sebagaimana yang selama ini digambarkan oleh penggugat bahwa kami ingin tes DNA diam-diam. Tentu itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau langkah selanjutnya mungkin saya harus diskusi dengan tim kuasa hukum saya dulu mau seperti apa gitu kan. Sebetulnya kalau di titik ini dari pihak kita kan sudah, artinya gugatan sudah dikabulkan, tidak memerlukan lagi DNA gitu kan. Tapi kalau Reski melakukan langkah hukum yang lainnya ya dia harus tes DNA. Sekali lagi saya sampaikan, apabila pihak penggugat ingin melakukan tes DNA, silakan menghubungi kuasa hukum saya, Ibu Ana Sofayuking, untuk membicarakan teknis dan pelaksanaannya. Kalau dari pihak sana ya itu tadi dengan beberapa kejadian yang udah-udah ya mau tidak mau ya saya hanya menunggu aja. Karena takutnya nanti dibohongi lagi kan. Di momen ketika klarifikasi, Citra Kirana juga tampak bergetar. Ia seolah harus kembali menghela nafas, harus menerima keputusan pahit juru adil. Seperti biasa, secara diplomatis, Ciki demikian ia karib disapa, mengaku tak ada yang berubah cintanya pada Reski. Ia akan tetap berdiri di samping sang suami. Saya selama ini berusaha untuk bersabar dan kuat untuk menghadapi masalah ini, meskipun itu memang terasa berat untuk saya.
Dan dari putusan Mahkamah Agung ini, insya Allah itu tidak akan merubah apapun dalam keluarga saya. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan lagi. Justru saya sangat mendukung suami saya untuk melakukan tes DNA untuk memutus keraguan. Meski mengaku tegar, tapi tak bisa dipungkiri betapa berat deraan batin Ciki. Lantas jika kelak tes DNA dijalani dan Reski tetap terbukti ayah biologis, akankah pasangan ini tetap solid atau rapuh karena tak sanggup menanggung malu dari ulah masa lalu sang suami? Dan untuk kedepannya, mohon doakan keluarga kami agar saya dan suami saya, Mas Reski, bisa terus menjalani kehidupan rumah tangga kami dengan kuat, dengan sabar. Dan saya selalu ingat pesan dari Tante Ana bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahan. Tergantung bagaimana kita saling menguatkan dan kita bagaimana mengambil hikmah dari semua masalah yang kami hadapi ini. Jadi sekali lagi mohon doakan kami. Terima kasih. Saya yakin tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Kalau saya juga di dalam posisi dia, mungkin saya tidak mudah. Namun satu hal, bahwa ini adalah suatu kenyataan baru yang harus dia terima. Sikap yang paling baik itu adalah baca putusan, taati amarnya, lakukan yang diminta. Saya pikir itu akan sangat baik untuk dia lakukan, daripada nanti hanya ngeles sana, ngomong ke sini, mencoba berdebat lagi. Saya mungkin hanya bisa mengingatkan lebih baik bagi dia sekarang menutup mulutnya dengan 1 jari daripada nanti dia menutup mukanya dengan 5 jari.